Gimana ini? Setelah 3 tahun channelnya mati, sekarang Akhirnya lanjut lagi. bantuan. Oh ya, kita kedatangan tamu belum diperkenalkan. Waduh, nggak kenalan dong gitu. Jadi aku ya biasanya di TikTok, kayak kalian tahu yang bahas wibu. Ya, bahas wibu. Oh, maksud ya, Mas. Tapi saya udah itulah, udah sembuh lah dari ini. Wibu tuh kayak penyakit soalnya. Oh, gue tuh kayak waduh. Oke. Jadi kayak virus gitu ya, Mas. Ada selalu berimajinasi, halusinasi berlebih itu nggak bagus sih. Enggak bagus. Tapi kalau buat gejala-gejala itu apa, Mas, tanda-tandanya? Tanda-tandanya tuh biasanya udah jarang keluar kamar, terus apa tuh namanya, kalau diajak omongan tuh udah susah. Udah susah. Terus nanti kalau misalnya itu sering ngomong sendiri, itu udah parah ya. Itu udah parah. Itu udah nggak, ya ada yang nggak bisa ketolong kan ya. Nah, kita di sini mau bahas apa ini? Oke, kita judul sesuai judul aja. Jadi cinta, takdir, dan pilihan. Waduh, Karena nggak bisa ya. cinta kok di anime sudah habis. Nek kita mood komprehensif. Apa? Nek kita mood komprehensif berapa? Oh, Parah ya. enak. Bener. Kopi. Bahas cinta. Sulit jadi bahas Sulit. Cinta yang rungkat. cinta, takdir, dan pilihan. Menurut Anda cinta itu bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, cinta itu, ini cinta, takdir, dan pilihan. Kalau menurutku ya, cinta itu ketika adanya suatu hubungan yang kamu itu sayang dalam hubungan itu. Dalam hubungan itu. Jadi misalnya kamu jalan suatu hubungan sama orang, kamu ya sayang sama dia, kamu takut kehilangan dia, kamu peduli sama dia, menurutku itu cinta. Menurut dia. Berarti sayang tadi ya, pokoknya disayang. Ya. Berarti saat kamu menyayangi seorang, kamu takut kehilangan seorang itu berarti kamu cinta. Kamu ini tahu cinta itu bagaimana? Waduh, kalau cinta ini karena bahasnya cinta real life ya. Real. Cinta real life. Kalau Bukan aneh ya. bukan aneh. Kalau real life itu menurutku tuh kayak suatu hubungan yang bisa saling pengertian satu sama lain, Yang sama-sama. saling melengkapi, dan ya harus, yang pasti itu cinta tuh tulus lah ya. Ketulusan. Poinnya di ketulusan Anda sendiri. Nah, kalau Anda gimana nih? Menurut saya definisi cinta Gimana nih? menurut saya beda ya, Mas. Menurut saya loh, ini pribadi saya dengan seluruh kebodohan saya. Menurut saya cinta itu membutuhkan 4 faktor. 4 faktor untuk bisa dikatakan cinta. Iya. Beda dengan suka, beda dengan obsesi, beda dengan pengen. Menurut saya cinta itu ada 4 faktor untuk bisa dikatakan, atau bahasa kita ingin dinisbatkan menjadi cinta. Itu ada 4 faktor. Pertama itu rasa belas kasih dan sayang. Belas kasih dan sayang. Itu faktor pertama. Faktor pertama. Ada tipenya ini tadi. Faktor kedua adalah kuatnya kepercayaan. Wah, begitu ada susahnya itu. Kuatnya kepercayaan. Faktor ketiga ya berarti. Yang sekarang ketiga. Enggak toh, kan tadi belas kasih dan sayang. Oh, itu udah semua. Oh, udah termasuk dua. Dua belas kasih, 1 sayang, 2 kuatnya kepercayaan, 3. Yang terakhir ini adalah tulusnya kesetiaan. Tulusnya kesetiaan. Ini biasanya banyak yang gagal di kesetiaan ya. Ada yang pengalaman siapa ya? Kalau dulu tuh aku pernah dengar ya, di kayak ada
psikolog ngomong kalau misalnya kita cinta melihat dari fisik kan obsesi. Kalau misalnya lihat dari kasihan itu lebih ke empati. Kalau misalnya lihat dari, kalau kita misalnya nggak tahu kita cinta sama seseorang karena apa, itu berarti benar-benar cinta yang tulus. Kalau benar. Nah, maka dari itu saya katakan ini tadi kan faktor ya. Faktor. Jadi faktor itu punya alasan. Kenapa kita belas kasih dan sayang? Kenapa kita kuat kepercayaan? Kenapa kita tulus kesetiaan? Itu kenapa? Nggak tahu. Itu makanya membuat tulus ya. Cinta itu tulus. Berarti secara nggak langsung tidak beralasan. Bukan tidak beralasan, karena cinta itu rumit. Algoritmanya itu susah. Yang jelas cinta itu bisa kita ketahui saat 4 faktor ini tadi sudah terpenuhi. Jadi misal katakan ada cowok ngomong sama ceweknya, sama gebetan, apa sih pacaran apa? TTS. Hubungan tanpa status. Itu HTS. Hubungan tanpa status kan. Terus berarti aku ngomong si laki-laki bilang sama si perempuan, itu cinta kamu. Otomatis kalau perempuannya agak normal ya, maksudnya nggak ngebet, perempuannya pasti tanya dong, kenapa kok cinta sama aku? Iya. Kan nggak tahu kan? Iya, nggak tahu. Makanya ada kata-kata cinta itu muncul karena waktu-waktu itu. Cinta itu muncul seiring berjalannya waktu. Jadi nggak bisa orang bilang aku cinta kamu, benar-benar cinta nggak? Ya nggak tahu. Karena belum berjalan seiringnya waktu. Tapi kalau berjalan seiringnya waktu, nanti kan kelihatan nih faktor belas kasih dan sayang, faktor kuatnya kepercayaan, faktor tulusnya kesetiaan kan nanti kelihatan. Nah kalau udah kelihatan, baru bisa benar-benar cinta nih sama aku kan gitu. Ketemu, jadi seiring berjalannya waktu ketemu empat ini untuk perempuan dan untuk si laki-laki belajar untuk menanam di dalam dirinya ada 4 faktor ini tadi. Jadi misal aku cowok nih, aku suka sama kayak tadi yang pertama ngomongin, suka karena apa tadi? Karena fisik, karena awal suka tadi, itu kan belum cinta. Itu kan tadi ada yang namanya obsesi, empati, gairah dan lain sebagainya, atau kagum. Itu kan belum cinta itu. Nah dari situ nanti itu pilihan buat saya untuk mencintai dia atau tidak, itu pilihan buat saya. Itu pilihan buat saya. Maksudnya gini. Saat kita sudah kagum, saat kita sudah empati, atau saat kita sudah apapun itu, terus kita punya pilihan untuk mencintai dia atau tidak. Kita punya pilihan untuk belas kasih, kuat kepercayaan, terus kesetiaan sama dia enggak. Kalau kita enggak pengen mencintai dia, ya udah, kita sekedar kagum, kita sekedar bergairah. Contoh ada dulu Mia Khalifa. Bergairah pasti, nggak mungkin ada yang bergairah. Nah itulah salah satu. Tapi kan kita tidak memilih untuk mencintai dia. Kita tidak memilih untuk mencintai artis-artis itu. Biasanya sekedar kagum, sekedar suka, sekedar obsesi, sekedar gairah. Tapi cinta itu pilihan. Makanya judulnya ini cinta, takdir dan pilihan. Nah ngomong-ngomong takdir nih, kan banyak pertanyaan. Cinta itu sebenarnya takdir atau pilihan? Sebelum ke situ kita bahas dulu tentang apa sih takdir. Apa sih pilihan? Jadi kita nggak usah bahas yang rumit-rumit, yang berat-berat, atau usah ringan. Nggak usah bahas rezeki pati, nggak usah. Kan itu nggak usah di situ. Itu kejauhan buat kita yang ringan aja, yang logis saja. Jadi definisi tersimpel dari takdir itu adalah suatu perkara yang sudah di luar kendali makhluk, sudah di luar kendali manusia. Takdir. Udah yang di atas, udah faktor langit. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah di luar kendali manusia, itu takdir. Contoh, misalnya aku buka apa nih? Buka TikTok. Tahu-tahu ada cewek joget-joget. Ada cewek joget-joget.
buah KTC ini gundal gandul. KTC ini gundal gandul. Otomatis refleks dong, sinyal kuat, sinyal itu berdiri. Iya, Itu kan sudah di luar kendali. itu refleks. Itu refleks. Nggak bisa dong aku. Nggak gini, nggak normal berarti. Turun. Nggak bisa, pasti refleks. Nah, pilihan itu adalah sesuatu yang berada di kendali makhluk. Setelah jatuhnya takdir, timbullah pilihan. Setelah tadi sinyal kuat berdiri nih, itu saya mendapat pilihan. Mau saya lanjut atau saya Jaga. atau saya jaga pemandangan saya. Ya, itu baru pilihan. Itu pilihan. Jadi takdir dan pilihan itu hal yang berkesinambungan, Berkaitan ya. berkaitan. Jatuh takdir, timbul pilihan. Nah, gitu. Jadi contohnya kayak itu tadi. Misalnya, contoh lagi main HP di jalan, tahu-tahu nabrak preman, jedas. Itu kan sudah di luar kendali kita. Iya. Walaupun toh bener itu salah kita, tapi kan kita itu di luar kendali, wong kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Kita nabrak. Nah, yang menjadi pilihan itu mau minta maaf atau acuh atau biarin lah kita lanjut main HP. Itu yang menjadi pilihan. Itu pilihannya banyak ya berarti. Itu tergantung diri sendiri. Diri kita sendiri, atau apa ini pribadi masing-masing. Terus sebenarnya sama cinta ini apa? Ini kan belum ada kaitannya sama cinta. Nah, ini nih cocok nih. Tadi kan cinta itu aku bilang pilihan. Iya. Aku bilang pilihan. Karena 4 faktor ini tadi kan berjalan seiring timbul seiringnya waktu. Jadi rasa tertarik, rasa kagum, rasa suka, dan tetek lainnya itu takdir karena refleks. Oh iya. Karena refleks, kita lihat orang wajahnya cantik, wah anjir bergairah, terobsesi dan lain sebagainya. Itu takdir karena sudah di luar kendali kita. Refleks. Kita lihat orang pakai tank top, terus baru kui sak cawat, terus gue bergairah. Itu takdir. Karena itu refleks ya. Karena itu refleks. Garis bawah itu karena itu refleks. Jadi takdir. Kita lihat orang kasihan, simpati, empati, dan lain sebagainya. Kita lihat orang akhlaknya baik, terus kita kagum. Itu takdir, karena refleks. Kamu lihat orang solehah, perempuan solehah, pasti kagum dong. Iya kamu. Pasti kagum, itu refleks, itu takdir. Yang menjadi pilihan adalah kamu mau mencintai dia atau tidak. Itu pilihan. Itu pilihan. Itu pilihan. Jadi, ya seperti saya bilang tadi, 4 faktor. Kalau kamu mau mencintai dia, kamu harus mempunyai 4 faktor ini. Itu baru bisa dikatakan cinta. Itu baru bisa dikatakan cinta. Setuju. Dan kenapa saya bilang belas kasih dan sayang? Kenapa enggak kasih dan sayang? Belas kasih itu adalah rasa empati 2.0. Ini gimana itu? Empati 2.0 itu adalah sejenis empati tapi lebih tinggi lagi. Empati kan ya kita kasihan dan sebagainya. Itu rasa seperti itu tapi lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Itu belas kasih. Terus kalau sayang itu memberikan kehangatan. Seperti rasa nyaman, tangguh. Misalnya punya pacar, dielus-elus kepalanya, memberikan rasa kehangatan, kenyamanan. Itu sayang. Tapi kan ada sekarang yang maaf kata, laki-laki ngetus ini ya ngemprit apa ya bahasa halus lagi apa sih mempertidakperawankan mempertidakperawankan ngetus kita bahasanya ngetus orang perempuan itu alasannya sayang. Ya banyak yang seperti itu. Menjaga gitu ya. Menjaga bukan sih kalau gitu. Mempertidakperawankan. Oh iya. Artinya itu merusak. Oh iya. Menjaga. Oh iya. Merusak. Jadi belum ngopi dulu. Oke. Kita Cina. Kita kayaknya kurang kopi. Jadi sampai mana tadi?
Itu tidak tidak memperawankan merusak lah itu mencetak gol. mencetak gol terus. Nah ini kan banyak kan ya laki-laki yang cowok yang ya kata-kata ya mentus tadi untuk cewek dengan beralasan aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, memanfaatkan dia kasarnya itu. Tapi setelah dia mendapatkan itu, dia udah berkurang. Yaitu dia cuma mentok sampai situ, dia tidak ada rasa mati itu tadi. Dan bahkan ya yang lebih parahnya lagi, jadi toksik hubungannya. Jadi kalau misalnya si cowok minta yang seperti itu, minta terus, dan yang si cewek nggak dituruti, dia kadang ngeblokir WA, terus atau kabur di mana lah. Itu kan brengsek kan. Maksudnya mengatakan cinta itu kan nggak seperti itu sebetulnya kalau menurut saya. Pria asu. Nah, ini ya kalau kayak gitu sih bajingan. Ya itu tadi makanya aku bilang belas kasih dan sayang. Jadi nggak bisa sayang dong. Karena kadang perempuan ada walaupun nggak semua, tapi ada beberapa oknum yang ditus itu nyaman. ada seperti itu. Sebagian. Nggak semuanya, kita nggak pukul rata. Banyak kok orang-orang cewek-cewek yang masih baik, yang soleh juga banyak. Walaupun mungkin auratnya terbuka tapi akhlaknya baik juga banyak. Sopo kayak? Bukan siapa-siapa. Dia sedang bukan siapa-siapa. Waduh. Ya, aku malah ada pertanyaan. Enak. Monggo silahkan masuk di damel mawon. Di damel rian. Nggih, mangke nek mun dados mriki Pak. Nggih, siap. Jadi belas kasih dan sayang. Ada sayang harus ada belas kasih. Karena nek sayang toh, ujung-ujungnya ngetus sama mau. Makanya harus ada rasa belas kasih, empati 2.0, empati 2 kali lipat. Karena kalau sudah ada belas kasih, nggak mungkin dong cowok mau mentus seorang cewek. Iya, soalnya kasihan. Dia tahu kalau dia masa depannya, dia itu masa depannya. Nggak mungkin dong. Terus lihat orang tuanya nanti gimana. Jadi itulah makanya saya katakan belas kasih dan sayang. Terus lanjut lagi tadi ya kita to the point masalah cinta takdir dan pria. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Ampune cak. Jadi kita cinta itu sebuah pilihan. Cinta itu sebuah pilihan dengan alasan takdir apa? Entah itu gairah, entah itu obsesi, entah itu kagum dan lain sebagainya. Itu kan tadi kita sudah bahas bahwa itu takdir. Dan setelah jatuhnya takdir, timbullah pilihan mau mencintai atau tidak, mau lanjut apa enggak. Berarti 3 poin tadi itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Cinta, takdir dan pilihan itu saling berkaitan. Nah, ngomong-ngomong kan tadi faktor yang keempat ya, kalau nggak salah itu kan Anda bilang, kamu bilang kan tulusnya kesetiaan. Nah, ini kesetiaan ini soalnya apa ya? Banyak pro kontra. Soalnya banyak orang yang bilang cinta dengan dia, cinta dengan pasangan ini. Tapi, nah ini bosen. Kan ada bosen lah ya. Bosen kan kita nggak bisa. Bosen pasti ada lah ya. Hubungan yang lama itu kan pasti ada timbulnya bosan. Pasti jenuh ada. Tapi yang dibilang tadi kesetiaan itu sulitnya itu banyak yang gagal di kesetiaan ini. Oke lah, banyak orang yang kasih sayang, belas kasih, udah ada rasa sayang, udah ada terus kuat yang percaya, saling percaya pun sudah ada banyak. Tapi banyak orang yang gagal di terus kesetiaan. Karena apa ya? Karena bosan itu tadi. Nah, menurut Anda itu gimana ini? Kesetiaan ini. Kesetiaan itu kalau bahasa religiusnya itu istiqomah. Jadi kalau dalam Islam, jadi kue cak fetish kan? Ini gimmick ya, gimmick sedikit gimmick. Jadi kalau dalam Islam itu ada yang namanya istiqomah. Contoh istiqomah itu, misal
kita sholat wajib 5 waktu. Istiqomah itu berarti kan terus berjalan setiap hari terus ada pertanyaan timbul, kamu sholat 5 waktu terus nggak bosan kok? Oh iya benar Bosan nggak kira-kira? itu gitu Oh iya gitu terus tiap hari kok baca Quran, terus tiap hari kok sholat, terus ada timbul pertanyaan, kan bosan nggak? udah khatam baca lagi Terus udah hafal masih dibaca terus, bosan nggak? Kan ada seperti itu. Kira-kira bosan nggak? bosan. Tapi ya itu tadi, tulusnya kesetiaan menghadapi rasa bosan itu tadi. Saat kamu istiqomah dalam Islam tadi, istiqomah menjalani sholat 5 waktu, misalnya istiqomah baca Al-Quran walaupun udah khatam, walaupun udah hafal, pasti ada yang namanya cobaan. Apa itu cobaan? Ya tadi, cobaan dalam kesetiaan adalah bosan. Cobaan dalam keistiqomahan adalah bosan, jenuh. Kita bisa nggak melewati cobaan itu? Kalau kita sudah bisa melewati cobaan itu, berarti tulusnya kesetiaan sudah kita dapat. Kalau belum bisa, misalnya nih, mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan masih enjoy, ya, masih seneng-senengnya, masih ya itu tadi. Terus nanti menginjak 1, 2, 3 tahun, itu pasti ada yang namanya bosan. Makanya kenapa faktor ini di nomor 4, nggak di nomor 1? Iya. Karena yang tadi beratnya itu tadi, tingkat keberatan. Kalau belas kasih dan sayang itu awal-awal, kuatnya kepercayaan itu juga masih agak awal. Seperti pas isi menggebu-gebu itu tadi ya, masih menggebu-gebu kita belas kasih dan sayang. Nanti mulai pertengahan kita kuatnya kepercayaan. Nah nanti ini terakhir nih, tulisnya kesetiaan. Saat kita sudah mulai bosan, disitulah baru kita diuji tentang tulusnya kesetiaan. Soalnya banyak yang gagal karena sekarang gini, kalau cuma bilang cinta, orang gila juga bisa bilang cinta, bisa. Tapi untuk memenuhi 4 faktor ini tadi, ini harus benar-benar orang yang benar-benar cinta. Itu menurut saya. Jadi cinta, takdir, dan pilihan itu hal yang berkesinambungan, berkaitan. Takdir dan pilihan pun berkaitan. Berarti kalau misalnya ada orang ngomong dia cinta sama pasangannya, tapi ke ujung-ujungnya dia selingkuh misal, berarti bukan cinta. Soalnya faktor keempatnya tulus kesetiaan dia pun nggak ada. Di faktor terakhir dia nggak ada. Berarti dia belum bisa ngomong cinta tuh. Berarti dia belum cinta. Walaupun dia ngomongnya cinta lah, itulah, tapi ujung-ujungnya selingkuh, berarti belum cinta. Dengan beralasan bosan misalnya. Nah itu tidak memenuhi faktor terakhir tadi. Berarti nggak cinta. Berarti sekedar dikagum, sekedar dibelas kasih, sekedar di itu, tapi belum memenuhi untuk bisa dikatakan cinta, belum bisa. Menurut saya pribadi, dengan segala kebutuhan saya, belum bisa dikatakan cinta karena faktor terakhir ini tadi belum terpenuhi. Terus ada pertanyaan lagi, kita berandai-andai. Terus kalau orang udah menikah, orang udah punya anak dan sebagainya, cerai. Nah, gimana tuh itu? Enggak setia kan berarti, walaupun udah punya anak, walaupun udah punya anak. Menurut saya itu belum cinta yang sempurna. Belum cinta yang sesungguhnya. Belum cinta yang sempurna. Menurut saya. Wah, itu dibantah meneh. Yang sempurna hanya Tuhan. Makhluk adalah tempatnya kesalahan. Khilafan lah itu bangsat gitu saya ngomong. Enggak, gini loh. Kita itu jangan membuat suatu alasan untuk melakukan suatu hal yang tidak benar, hal yang tidak baik. Ya, kesalahan itu tadi ya. Misalnya katakan, aku ngetus wong, terus berarti, aku ketun, aku menyesal, terus berarti aku bilang, tapi kayak mau takdir, nggak bisa, nggak gitu. Segala sesuatu yang belum terjadi itu nggak bisa dikatakan takdir, segala sesuatu apapun itu yang belum terjadi adalah pilihan.
segala sesuatu yang sudah terjadi itulah baru takdir. Entah itu takdir hak dari Tuhan atau jane ada nanti takdir yang bisa dirubah, takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi ini kan kita konsepnya enggak ke agamis sih. Jadi kita bisa bagi aja ya. Kita kesampingkan itu dulu. Yang jelas takdir itu tadi segala sesuatu yang di luar kendali manusia, kendali manusia. Dan apapun yang belum terjadi itu belum bisa dikatakan takdir karena kita belum tahu takdir apa enggak tahu. Fir'aun pada zaman itu mengaku jadi Tuhan. Apakah orang-orang pada zaman itu tahu kalau itu takdir Tuhan? Enggak. Orang-orang tahu, makhluk manusia tahu kalau Fir'aun ditakdir Tuhan menjadi Fir'aun itu setelah Fir'aun mati. Iya benar sih benar. Contoh, jadi nggak bisa hal yang belum terjadi dikatakan takdir. Tetap mau nggak mau harus pilihan. Mau nggak mau, karena kalau tetap bilang bisa menjadi takdir itu akan menjadi alasan untuk orang-orang melakukan hal yang tidak baik. Berarti cinta itu secara langsung pribadi sendiri ya? Enggak, maksudnya tidak. Misalnya kan ada cowok, dia cinta sama perempuan, maksudnya sayang sama perempuan, dia itu cinta tadi. Tapi yang si perempuan ini tidak ada rasa cinta sama laki-laki ini. Berarti cinta itu kan pribadi, bukan suatu kedua belah pihak dan sama-sama cinta kan berarti kan dari diri sendiri. Berarti maksud Anda bertanya adalah apakah cinta itu personality atau harus bareng-bareng gitu? Ya tadi kembali lagi cinta itu sebenarnya ya personality, diri kita sendiri. Kita memilih mencintai dia walaupun tidak bisa memiliki, katakan ya cinta. Kita kuatnya kepercayaan, kita belas kasih dan sayang, kita kuatnya kepercayaan, kita tulus kesetiaan walaupun dia nggak bisa menjadi milik kita, ya cinta. Itu cinta. Soalnya kan banyak kan yang orang-orang kalau nggak sama dia ya enggak, jadi dia terus menunggu, terobsesi. Iya, obsesi dengan itu. Soalnya dia udah dapat kan, maksudnya sayang juga udah apa ya suka lah sama dia. Dia juga setia kan, maksudnya nungguin dia terus, itu kan ada seperti itu, berarti cinta ya? Itu berarti cinta. Dan misalnya katakan yang rugi kan bukan orang yang mencintai, yang rugi kan orang yang dicintai. Kenapa rugi? Untuk mendapatkan orang yang seperti itu bukan hal yang mudah. Ada kadang orang, udahlah kita HTS saja, udahlah kita FWB aja. Nah itu. Dengan alasan ya itu tadi, takut nanti bosan, terus udah. Berarti kan dia takut mencintai. Nah, iya, soalnya sekarang banyak yang seperti itu. Soal HTS, waduh saya juga nih. Oh, kamu juga HTS gue. Wah, gimana rasanya tuh ini yang HTS ini? Itu rasanya sebenarnya sih enak ya. Enak, karena kita bisa apa ya, kayak kalau misalnya kita lagi merasa kesepian gitu, kita bisa calling. Tapi kita kalau misalnya udah menemukan yang lebih, nggak ada ganjelan, nggak ada beban. Karena kan kita belum berkomitmen, belum ada hubungan. Jadi kalau HTS itu kita sama-sama mendapat benefit seperti FVP, walaupun benefit itu nggak selalu tentang materi ya, nggak selalu tentang gairah. Yang benefit lah, atau yang jelas benefit, entah itu kesenangan, entah itu apapun itu, mendapat benefit, tapi kita belum membangun komitmen. Enaknya di situ. Iya. Tapi ya beresiko juga. Tapi beresiko. Menurut Anda resikonya? Kalau menurut saya HTS ya, itu tuh resikonya, yaitu kamu yang mengorbankan atau kamu yang jadi korban. Paham nggak? Paham. Misalnya kamu enak nih, misalnya nemu yang lebih dari HTS-anmu, terus kamu berikan ini kan ya fine aja, soalnya kan juga kamu nggak ada hubungan yang serius sama ini kan. Tapi kan yang di sisi lain jadi korban. Ya. Kalau belum menemukan orang yang lebih. Iya. Soalnya yang satu ini kan merasa ditinggalkan. Ya soalnya sudah senyaman itu, sudah cinta itu.
Tapi ya nggak bisa disalahkan juga. Nggak biasa kan, udah pilihan, udah pilihan orang tersebut. Iya, soalnya juga nggak ada hubungan. Mau disalih juga bisa kok kamu selingkuh ya, nggak ada komitmen. Iya, nggak ada komitmen. Kamu juga bukan pacarku, kita juga nggak ada hubungan apa-apa. Berarti ada yang dirugikan. Resikonya ada yang dirugikan. Oke, itu benar. Dan juga di situ melatih untuk tidak setia. Iya, HTS itu seperti itu ya. Maksudnya gini loh, kita kalau terbiasa HTS itu pasti kita terbiasa tidak setia. Kita menemukan yang lebih, langsung pengen yang lebih, dan yang lebih kita HTS lagi. Nah, menemukan yang lebih lagi, kita HTS lagi. Nah itu loh yang repot itu. Berarti takut mencintai sebenarnya. Takut mencintai. Soalnya cinta itu berat sih. Cinta itu berat. Orang yang berani mencintai adalah seorang gentleman. Wah, benar-benar seorang lelaki, pria sejati. Yang paling berat di setia itu sih. Setia. Yang banyak yang gagal di setia. Contohnya ya banyak, walaupun udah menikah juga gagal di setia. Iya. Walaupun punya anak sudah merasakan tidur baris ranjang, masih gagal di setia. Makanya berat cinta itu. Dan cinta itu nggak hanya tentang wanita. Cinta itu tentang tauhid, ketuhanan. Cinta itu tentang mahabbah sama Rasulullah. Tapi karena ini konsepnya bukan religius, kita bahas lain waktu. Nah, untuk sekarang cinta kita kepada doa. Muat. Maksud sama laki-laki. Waduh. Kayaknya Mas Tan nih. Saya scroll TikTok masih Freya JKT. Jingat. Tetap Freya. Freya. Kalau JKT. Iya, kalau pria yang joget-joget langsung saya blokir. Tapi kok tadi sedikit kayak curhat Anda nih. Waduh. Ya soalnya gimana ya? Ya itu tadi. Kesetiaan itu sulit. Soalnya harus kedua belah pihak. Kesetiaan itu harus dua belah pihak. Kalau kasih sayang, kepercayaan itu masih sendiri, sepihak. Masih sepihak lah. Kamu tergantung dirimu sendiri kan, Mas. Kalau setia kan menyangkut dua-duanya. Satu setia, satu enggak, itu susah. Pasti hancur. Pasti hancur. Tapi kamu percaya gak kalau cinta itu abadi? Cinta, Gimana Mas dulu? kalau cinta abadi ya, yang namanya pertemuan itu kan pasti ada perpisahan. Oh iya, tidak juga ya kan? Malah nggak kepikiran juga. Kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi kalau misalnya cinta yang abadi, kalau secara action, tindakan mungkin kita mentok-mentok sampai kematian ya. Tapi kalau misalnya feeling, rasa, itu bisa abadi. Kita sampai, misalnya kita memang tipikal yang setia gitu. Misalnya saya sama Freya gitu. Gak apa. Ini kalau Freya nonton, waduh, halo. Nah, misalnya saya sama Freya gitu. Saya harus tresno. Cinta. Tapi namanya manusia kan bakal mati ya. Dan kita kalau misalnya udah meninggal, mentok-mentok kan kita paling ziarah kubur. Nah, secara action kan pasti udah mentok kan ya. Tapi kalau misalnya perasaan, feeling, ya tergantung personal. Nanti misalnya mau menikah lagi atau enggak, atau kalau kita misalnya mau tetap kekeh dia istri saya satu-satunya, ya tergantung personal pilihan itu. Ya. Tapi kalau misalnya secara perasaan itu bisa abadi. Kalau menurut Mas Farel? Kalau menurut saya agak setuju sama Tampur. Soal perasaan. Soalnya cinta itu menurut saya apa? Soalnya faktor tadi yang kamu bilang kan apa tadi? Rasa kasih, sayang, kepercayaan, sama sosial kesetiaan. Kalau empat ini udah benar-benar dapat, itu baru benar-benar dapat. Misal ada orang berhubungan apapun itu, pacar atau istri lah ya. Itu kan cinta ya. Tapi kok akhir-akhirnya dia udah beranak, terus dia kok cerai karena perselingkuhan, itu kan dia gak setia. Itu bukan cinta, itu malah belum cinta menurut saya. Paham. Jadi maksud Anda,
gagal di kesetiaan tadi. Gagal di kesetiaan. Walaupun sepertinya sudah setia, tapi selingkuh berarti nggak setia dong. Nggak setia. Berarti belum cinta. Belum sempurna. Berarti dikatakan sempurna kalau yang Mas Tang bilang tadi udah mati mungkin terus lagi cari yang baru. Mungkin cari yang baru itu baru dikatakan cinta. Menurut saya berarti cinta itu abadi. Cinta abadi. Kalau yang benar-benar cinta, cinta itu berat menurut saya. Berat banget. Kalau misalnya cinta cuma mentok-mentok dipercaya satu sama lain, tapi kok nggak ada namanya setia, itu menurut saya bukan cinta. Iya, berarti itu masih di entah kagum, gairah, atau lain sebagainya. Iya, menurut saya cinta. Kalau benih-benih cinta, ketika kamu merasa bosan sama pasangan, itu gimana pun caranya, kamu ya membuat rasa itu menghilang. Bukan menghilang, malah kembali lagi. Misal kamu berhubungan sama cewek, sama perempuan, kamu udah menjalani hubungan ini, udah percaya satu sama lain bertahun-tahun, terus kamu kan setia nih, tapi kok kamu malah malah selingkuh, itu belum cinta. Karena ketika kamu bosen, malah justru kesetiaan itu diuji, malah beratnya di situ. Benar. Kalau kamu kok malah, misal saya bosen nih, misal saya punya pacar, saya bosen dia cuma kok gitu-gitu terus, bertahun-tahun dia gitu-gitu terus. Saya mencari rasa penghilang bosan saya, mencari di perempuan yang lain. Itu menurut saya malah belum cinta sama pasangan saya. Karena tidak setia, tidak tulus dalam kesetiaan. Tidak tulus dalam kesetiaan. Itu malah belum cinta. Kalau benar-benar cinta, ya kamu gak cari yang lain. Kamu gimana pun caranya, you one and only. Kamu cuma satu-satunya. Bosan ya dilawan. Gimana pun caranya biar gak bosan. Itu baru cinta. Make sense. Jadi berarti orang tahu kalau seorang cinta atau enggak itu kalau udah ada salah satu mati. Gimana kalau salah satu mati itu mungkin di momen itu memang itu ya, memang kayak cobaan lah. Karena kan kalau kita udah meninggal nih, pasangan kita udah meninggal, terus kayak diuji kan, kita bakal merasa kesepian kan. Nah terus kalau misalnya tapi kita memang masih kekeh, yang bakal perempuan kita yang kita temuin itu, wah ini bukan, misalnya kalau saya Freya gitu ya, kalau itu ini bukan Freya nih. Ya itu ujiannya itu memang lumayan berat sih ketika pasangan udah meninggal gitu. Tapi orang meninggal itu yang dibutuhkan kan bukan cinta. Orang yang meninggal itu yang dibutuhkan kan doa. Benar. Jadi kalau menurut saya, menurut saya seperti yang Anda bilang tadi tentang kesetiaan dan sebagainya. Kalau masih salah satu hidup, itu kan belum tahu. Kesetiaan itu kan masih diuji terus dan terus. Kesetiaan itu sampai mati kan tidaknya, sampai mati. Kalau udah mati, kita mau cari lagi, itu udah menurut saya itu no problem. Karena yang dibutuhkan orang mati bukan cinta, tapi doa. Kita masih mencintai, tapi kita nggak orang ziarah kuburnya, bukan kita. Kita aliran Ahlussunnah wal Jamaah, kita aliran NU smoking. Daerah kupur kita. Kita harus singkat lagi. Jadi yang dibutuhkan orang mati itu doa. Justru kalau kita mencintai, itu kita mendoakan dia. Kalau kita mencari yang lain, itu udah beda konsep lagi. Ya, kalau menurut saya pribadi loh, misalnya saya mencintai orang yang baik, terus salah satu meninggal, atau saya nggak minta, tapi perempuan meninggal dulu, terus ada orang tanya, kamu masih cinta nggak sama almarhumah istrimu? Saya udah beristri, saya bilang cinta. Terus tapi kok saya menikah lagi? Loh, jawaban saya seperti itu. Karena yang dibutuhkan orang meninggal itu bukan cinta yang belas kasih, kuat percaya, sekian enggak. Ya soalnya udah nggak bisa. Tapi cintanya orang mati itu doa. Juga menurut saya juga gak ada salahnya kalau misalnya sampai mati ya, misalnya yang perempuan meninggal dulu,
terus kamu timbul rasa cinta sama orang yang baru, menurut saya sudah nggak masalah. Karena juga kamu masih bisa memenuhi cinta sama yang pertama tadi dengan apa? Doa. Ya, gitu tadi menurut saya sih. Saya cuma ini satu. Tapi ada juga orang yang benar-benar cinta, tapi ini konsepnya perempuan ini enggak mati. Laki-laki yang mati? Enggak ada yang mati. Enggak ada yang mati. Jadi misal ada si A, ada si B. A ya cowok cewek. Si A ini benar-benar setia, benar-benar cinta. Yang kita katakan yang tadi dulu benar-benar cinta. Benar-benar cinta. Tapi yang perempuan ini bertolak belakang. Dia tidak setia. Tapi yang A ini, yang cowok ini, dia benar-benar cinta itu, setianya pun sampai dia nggak mau mencintai perempuan lain kecuali dia, walaupun dia sudah diselingkuhi, udah ya disakiti berulang kali, tapi masih cinta. Itu menurut Anda itu benar-benar cinta atau malah goblok? Karena ini nggak mati loh. Tadi kan yang kita bahas kan paham. Jadi intinya salah satu diselingkuhi, tapi yang diselingkuhi masih pengen setia. Ya, soalnya benar-benar cinta. Agak berat ya. Keberan ini pertanyaan. Ada berat kayak gitu. Soalnya jadi cowoknya gimana loh? Udah diselingkuhin, tapi masih pengen cinta. Masih cinta bener-bener. Ya kalau nggak semide ya udah kemang. Banyak yang betul. Bahkan dia malah rela mati daripada ngelihat yang perempuan yang dicintainya itu sama laki-laki lain. Banyak yang bisa paham. Tapi yang jelas bukan pengalaman pribadian. Bukan. Kalau pengalaman pribadi harus gantung. Oh, saya nggak tahu ya. Kita login langsung atau pakai HyperSTS ini. iya. Menurut saya sih, goblok sih ya. Wah, gimana ya? Ya, kalau udah kayak gitu tuh goblok. Ketemunya goblok. Karena apa? Kalau dia udah nggak cinta dan dia sudah nggak mau kita cintai, ini ya kita berhubungan. Terus misalnya kamu nih, kita ibaratkan kamu diselingkuhi, terus kamu masih punya pendirian bahwa aku masih pengen setia sama dia, aku masih pengen mencintai dia, padahal dia udah nggak mau kamu setiain. Bahkan yang perempuannya sendiri udah nggak mau. Berarti kan itu termasuk orang yang goblok. Benar juga nih. Lawan jenisnya sudah tidak mau, tapi kamu memaksakan. Itu nanti belas kasih dan sayangnya bilang, bukan cinta. Berarti ketemunya bukan cinta. Bukan cinta. Goblok. Kakean mangan sekolah tuh. Banget. Sekolah itu kadang belanja tinggi, Bang. Oh iya. Iya sih, benar sih. Makanya kan banyak yang makan orang-orang diabetes pada makannya nasi ini. Jadi kalau kebanyakan makan nasi hangat itu jadi goblok. Emang ya ini bercanda. Jangan tersinggung. Nanti ada komunitas nasi hangat. Kalau komunitas nasi hangat nanti demo. Enggak, ini bercanda. Lah Mas Tangguh sendiri udah pernah merasakan cinta yang sesungguhnya belum? Waduh, ini secara pengalaman ya. Ya. Sebenarnya sih aku sempat masuk di yang goblok itu menarik siapa? Kenapa tuh? Sempat masuk komunitas nasi hangat. Ini memang kebanyakan ibu saya ini masak nasi hangat terus. Gimana tuh Mas? Jadi kan gini ya, cowok itu kan dilihat dari effortnya ya. Effort. Nah, ini jadi ceritanya ini udah lama nggak berhubungan kan. Jadi udah kayak lost kontak bahkan. Udah lost kontak. Iya. Dari kita pengen bener ya kopinya datang nih. Kopinya datang ya. Mantap. Ini diusul. Ya, siap. Waduh. Mantap nih Mas. kita kopi dulu dia nggak terlalu sepanjang. Piran. Nih itu. Matur suwun Mas Bro. Kopinya 4 ini, satunya nanti untuk Freya. Kali ini. Masa dikasih yang yang ini. Nanti kalau Freya lihat video ini langsung Ngopi. Ius mau ringti. Wah, stay halal.
Yang buat pinter tuh kopi hangat bukan nasi hangat. Masuk fokus dari ini. Yang buat pinter kopi hangat bukan nasi hangat. nasi hangat. Jadi gimana Mas Tangguh ceritanya? Kok masuk ke fase goblok tuh gimana? Tadi kan lanjutannya dari ini ya, udah lost kontak nih bahkan. Oh, udah dulu. Mau yang ini Mas. Oh, boleh ini. Sini ya. Oh, ini aja enggak apa-apa. Oh, kelas Malbor apa? Oh, Malbor. Ini ngejak iri. Nanti saya jadi DA-nya Malbor ya. Jadi dulu itu kan bahkan udah lost kontak gitu. Sakit sih lost kontak. Udah lost kontak dan alasannya dulu itu nggak apa ya, kayak lepas gitu tuh alasannya ya rada tolol juga sih, karena pas itu masa-masa malu-malunya banget awal-awal pacaran. Terus dia tuh cuma mau minta sebatas ngobrol bareng di kelas gitu, tapi karena malu ini nggak berani kan. Terus lama-lama lost interest, terus udah nggak kontakan lagi beberapa tahun. Terus sempat ada kejadian itu, dia tuh kayak ke apa ya, ada salah satu anggota keluarganya tuh meninggal. Terus tak datengin. Nah dulu tuh masih ada satu ganjelan, pas dia ulang tahun sempet mau aku kasih kue. Nah kuenya itu pada akhirnya karena malu ini saya makan sendiri. Serius. Jadi itu nggak goblok tolol itu campur semua itu. Cuma gara-gara malu Mas. Malu, itu udah ada beli lumayan mahal. Terus karena malu ini nggak jadi, Dipangan dewe. tak makan sendiri. Habis itu pas di rumah duka kayak pengen itulah apa, kayak suatu ganjelan zaman dulu, terus pengen tak lakuin, terus akhirnya tak kasih. Nah jadi ya walaupun masih habis itu ya masih nggak jelas juga sih, jadi ya memang masuk fase goblok sih itu. Tapi Mas Tangguh kalau misalnya ya, misalnya yang perempuan keras ya, bilang kerasnya Mas Tangguh ini berhasil, misalnya Mas Tangguh berhasil menjalin hubungan sama dia, ini Mas Tangguh benar-benar cinta atau enggak, yakin enggak sama diri Mas Tangguh sendiri? Kalau aku sih dari 4 faktor itu dan menemukan kasih sayang, terus belas kasih, Kuatnya kepercayaan. kuatnya kepercayaan sama tulusnya kesetiaannya Belum sempat menjalin. belum secara Kita berandai-andai kalau misalnya Mas Tangguh berhasil menjalin dengan Mas Tangguh yakin enggak sama diri sendiri? Kalau kuatnya kepercayaan mungkin oke loh, itu dari yang bisa dikatakan mudah. Walaupun enggak banget tapi bisa dikatakan mudah. Tapi kalau sudah nyampe fase yang bosen, nyampe fase ditulusnya kesetiaan. Kalau misalnya aku berandai-andai Ya, berhasil pacaran sama dia, berhasil, menjalin hubungan yang serius. mungkin bisa sih aku bakalan masuk ke 4 faktor itu, karena bukan dukungan dari sendiri, dari orang tua pun sama orang itu juga udah setuju, udah suka, udah support. Bahkan ini di rumah ini sering diledek-ledekin ini. Gimana tuh? Ini bahkan pernah nih jalan-jalan lewat dekat rumahnya. Terus ayah saya ini malah ngegacel ya, kayak guyon. Udah yuk lamar aja yuk, langsung lamar aja yuk. Aduh. Makanya itu aku tuh masih sebenarnya kalau misalnya walaupun udah lost kontak kayak gitu, kalau misalnya untuk melakukan pendekatan kembali ya mau aja, karena udah dapat support dari orang tua dan dari diri sendiri apalagi. Soalnya pernah aku deketin cewek beda agama bahkan sampai pacaran ya. Nah terus itu orang tua bahkan sampai pas tahu kayak udah langsung putusin karena ya kurang setuju, apalagi kan beda agama kan lain berat. Mau diantara saya yang keluar apa sana yang logi. Yang lebih berat lagi kan kalau yang lebih berat lagi kan kalau misalnya ya itu tadi
Yang Anda yang mau kuatkan gitu. Iya, kalau vlog jangan sampai lah, udah. Tapi kalau misalnya udah beda agama itu mending nggak usah nyoba-nyoba, karena udah beda agama tuh bakalan sulit. Kita juga bakalan, kalau misalnya udah bener-bener ceweknya andaikan mau nih, kan belum tahu pemikiran orang tuanya sana gimana. Terus sih benar sih. Jadi sangat berisiko, Pentingnya cewek yang seagama juga. Wah, tapi kalau Freya itu Islam dia. Islam. Dan ini ada fun fact juga sih. Apa? Fun fact-nya ini ada salah satu teman saya, nggak tahu ya, ini mungkin sedikit membuat saya kepedean. Dia bilang muka saya mirip Freya. Tanahnya, tapi membuat dalam seketika, wah kepedean ini kayaknya bisa nih. Jodoh nih. Tapi kan nggak ada yang nggak mungkin di tangan Tuhan. Nggak ada yang nggak mungkin. Siapa tahu kan ya nanti ketemu Freya di suatu tempat. Dan Freya jatuh cinta pandangan pertama sama Mas Tangguh, kan tidak yang tahu. Gue menurut Mas. Wah, kita bayangin dulu nih sambil menunggu. Baik itu yang kurang. Wah, berarti ya toh. Mangan warak udut mabluk. Enggak. Indomie biasa. Pada akhirnya kamu makan gobek. Enggak apa enak. Makasih ya, Mas Bro. Mas Bro, rokok sih, Mas Bro. Musik iki lumayan lagi. Iya. Tapi tetap Surya sih. Surya ini zaman ke. Saya semuanya rokok sudah serokok semua. Tapi yang jelas bukan pria yang namanya Surya. Biasanya pria yang namanya Surya itu. Oke, yakin saya. Suryanto. Suryati. Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus Gus, lihat sama-sama. Makasih kembali. Ini podcast atau bukbang nih? Ya, ini konten amburadul. Amburadul. Penting nyeni. Sementing mangan warak udut mabluk. Wah, sesuai kopi tuh. Masuk. Penting nggak pakai nasi hangat. Pakai saja kan? Nggak pakai nasi hangat ini. Dan nanti malah hancur ini. Ngomong-ngomong soal cinta berat sih. Soalnya kalau udah menjalin hubungan sama seseorang dalam jangka waktu yang nggak sebentar ya, itu banyak memori. Oh, Sulitnya di situ. Anda kayaknya ini cerita pribadi ya. Coba teman saya. Coba ini gimana nih? Kok kayaknya dari tadi kayak curhat gitu. Punya pedes mas. Jadi pedes mana sangat ditinggalin sama dia? Betesinya sih. Iya ya. Tapi ada persamaan. Apa tuh? Sama-sama terobati dengan waktu. Oh iya juga ya. Kesami, anjir ngucat itu nih. Ini pedes banget cok. Pedes nyami akan terobati dengan seiring berjalannya waktu. Begitu cinta. Pedesnya ditinggalin akan terobati seiring berjalannya waktu. Quotes. Yang penting bukan quotes Nur Hadi. Waduh hati. Masa nggak tahu dan quotes Nur Hadi? Yang gimana ya? Seberat-beratnya pekerjaan akan menjadi ringan. Waduh. Jika tidak dikerjakan. Enggak tahu tuh. Seberat-beratnya komitmen akan mudah diatasi kalau kita nggak menjalani mendapatkan cimpung. Pikiran masih bisa dikontrol. Tapi tidak Dengan ngacengnya bantal. sensor pak. Aku ngomong, aku sedikit cerita. Nah, gimana ini? Dari tadi tuh hati, waduh. Gimana sih? Cerita apa pak? Infrango kan tadi bilang setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Aku setuju sama itu. People come and go. Itu benar. Itu beneran. Masuk melar. People atau penis? People. Oh people. Maaf. Salah dengar. People come and go. Oh people. Datang, pergi. Oh Itu menurut saya ya. Pergi kan misal
bisa dia masih hidup terus pergi, ataupun perpisahan karena kematian kan juga itu kan people come and go, semuanya itu people come and go. Yang berat itu di memori. Benar. Dejavunya itu. Menurut saya kalau misalnya sering teringat karena memori itu tadi, memori yang berkesan itu sulit dihilangkan. Semua menurut saya kan banyak yang kenal. Udahlah lupain aja. Iya lupain orangnya bisa. Kenangannya enggak? Emangnya dejavunya berat. Udah pernah dilakuin nggak soalnya? Contoh misal biasanya kita ngedate makan, sini aku suapin. Terus ini kita makan mie terus keinget, anjir. Dulu pernah makan mie sama dia, Disuapin sama dia. itu suatu dejavu yang ringan. Yang menurut saya paling berat itu dejavu itu ya. Misalnya kamu itu sering banget pergi sana dia. Hampir semua titik di kota ini itu pernah kamu jalan sama dia itu teman. Jadi ketika dia orang yang udah pergi, kamu pergi sendiri melewati jalan ini atau tempat itu kamu datengin, itu mempunyai memori tersendiri. Yang sulit itu sih itu. Untuk melupakan orangnya itu menurut saya itu mudah. Melupakan orangnya mudah ya, tapi tidak dengan kenangannya itu. Memori itu sudah arti. Berat sih, benar. Oh, masuk yang orang meninggal itu ya. Kalau enggak orang meninggal kita bakal ingat dulu zaman PDKT, zaman akad nikah, Dejavunya. bukan Orangnya, bukan orang melupakan orangnya, tapi melupakan memorinya malah nggak bisa dilupakan. Bener sih. Misalnya kamu pergi enjoy keadaan itu gak keinget, tapi dejavu ini kan nggak bisa dikontrol gitu. Kalau nggak keinget, nah itu kan seharusnya gitu. Tapi ada yang bilang, kan kamu bilang tadi itu bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Itu bukan sembuh, tapi terbiasa. Lebih ke terbiasa kalau menurut saya. Oh, jadi udah sering lewat situ, jadi udah kebiasaan. Udah nggak sakit lagi. Sering dejavu, sering dulu pernah kayak gini, dulu pernah sama dia di sini. Saking terbiasanya, kami itu udah Pertama, iya, itu baru sembuh karena terbiasa. Butuh waktu, jelas. Berarti faktor waktu itu memang berarti memang penting ya. Penting. Dan menurut saya kalau misalnya kalian menjalani hubungan terus pisah, menurut saya itu mending kalian sendiri dulu sembuh dengan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Karena yang dikorbankan itu perasaan orang lain. Kalau kalian sembuh diri dengan diri kalian sendiri, itu yang dikorbankan ya diri kalian sendiri. Kalian tersakiti dengan memori-memori itu masih mending daripada kalian mencari orang baru hanya untuk menutupi rasa teringat-ingat dengan masalah itu. Menurut saya jadi yang gimana gitu. Jadi daripada orang lain jadi pelampiasan. Yes. Jadi misalnya kita dejavu nih, keinget kayak gitu. Terus kita cari orang buat ngedate bareng. Terus kita berandai-andai bahwa orang yang di depan kita itu sama-sama yang masa lalu kita. Padahal yang berada di depan kita itu orang yang berbeda. Kasihan orangnya itu dikorbankan. Apalagi kalau udah sampai ke titik orang yang dikorbankan itu yang jadi pelampiasan itu tuh udah mulai timbul nyaman, cinta. Tapi orang yang mencari dejavu ini itu cuma sebatas yaitu tadi pelampiasan. Berandai-andai kalau orang yang baru itu tuh biaya dulu. Menurut saya jangan seperti itulah. Mending kalian sembuh sendiri tuh, Bang. Sampai kalian terbiasa, kalian udah bisa membuat rasa cinta yang baru ke orang lain, itu baru silahkan. Jangan melampiaskan ke orang lain. Tapi yang misal seperti itu, kita dejavu dan sebagainya. Terus kita pengen bunuh diri. Ada orang pengen bunuh diri, itu lebih baik bunuh diri atau lebih baik pelampiasan ke orang lain? Misalnya dua itu ya. Kalau menurut saya mending nggak usah. Dua-duanya mending nggak usah. Nggak ada yang baik soalnya. Gimana? Menurut Mas Tagu gimana, Pak?
Tapi ini karena memilih ya. Kalau memilih salah satu ya dari sudut pandang saya yang rada ya kadang-kadang berpikiran orang bajingan ya. Nah, kalau menurut saya sih mending milih bunuh diri daripada mengorbankan perasaan orang lain. Iya, karena kalau misalnya kita bunuh diri, ya udah diri kita sendiri. Tapi sebentar nih Mas, Iya, saya potong. Bunuh diri itu nanti artinya gentayangan dong. Enggak usah surga loh Mas. Ya itu udah resiko. Karena kan kita kan ya Memilih. pelajaran agama kan kita juga diajarin ya kalau misalnya bunuh diri kita bakalan melawan takdir Tuhan lah. Tapi kalau misalnya kita mengorbankan orang lain itu merugikan orang lain. Iya, berarti mana ibu ini lebih baik mengorbankan diri sendiri daripada mengorbankan nyakiti. ya. Dan kalau misalnya kita mengorbankan orang lain terus benar-benar udah serap banget nih orangnya ini sama kita dan sakit hati, ya kan kita bisa bunuh diri. Oh, make sense. Jadi kan kita merugikan orang lain dan menyebabkan orang lain bunuh diri. Ya juga. Mending kita yang mati aja. Walaupun ya kalau misalnya itu sih karena saya nih otaknya bajingan. Jadi ini rada cerita ya nih. Jadi dulu kan saya sempat pacaran LDR. Nah, dan itu tuh karena aku baru menemukan rasa apa ya, bisa dibilang empati ya. Empati itu pasti pertama kali cinta karena empati. Masih di fase takdir. Iya, masih fase takdir. Nah, awalnya aku berekspektasi kalau ceweknya gini. Tapi pas udah berjalan seiringnya waktu kok nggak kayak gini ya. Dan asal ekspektasi, sudah sesuai ekspektasi, lost interest. Nah, ini mungkin bisa tips buat kalian yang otaknya juga sama kayak saya bajingan ya. Agak bajingan. Jadi saya tuh abis itu pas udah menemukan fase lost interest, saya langsung deketin cewek lain. Pas masih pacaran resmi. Terus habis itu kan kadang-kadang kalau misalnya anak zaman sekarang kan habis sad boy, galau, cidro gitu langsung buat SW gitu kan. Untuk melampiaskannya ya biar orang-orang tuh komen, wah jangan curhat di sosmed. Nah saya tuh beda, saya tuh malah langsung daripada masang sad boy, saya langsung masang foto sama cewek lain. Malah Sengaja. Dan itu pada hari itu langsung hilang rasa, benar-benar hilang dan kenangan-kenangannya udah. Berarti Anda bajingan. Iya memang bajingan. Jangan ditiru sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya sepemikiran ya udahlah. Padahal itu bisa tips itu. Kalau Anda sama-sama bajingan, itu bisa ditiru. Tapi ya itu tadi mengorbankan perasaan orang lain. Dan itu hal yang tidak baik. Dan saya sendiri juga pernah berada di fase itu. Mungkin banyak orang ya yang berada di fase itu, berada di fase bajingan. Jadi kalau menurut saya gini loh, jangan takut untuk salah pertama kalinya. Jadi pelajaran ya. Betul saja. Seiring berjalannya waktu. Yang bisa kalau nanti bakal bilang sakit ini fase sakit-sakitnya nih. Sakit-sakitnya. Jafu. Sembuh dengan sendiri. Dengan terbiasa. Kecuali kalau misalnya Anda pakai cara brengsek. Ya, saya beli mie yang baru, manis, yang enak, saya makan. Langsung hilang. Tapi ini sakit hati. Kayaknya sakit hati kok nggak dimakan. Akhirnya dia dibuang. Kita rancingkan lagi. Jangan brengsek. Oh ya. Jangan takut salah untuk pertama kalinya. Karena tanpa adanya kesalahan, tidak pula ada namanya kebenaran. Benar. Ada namanya jauh karena ada dekat. Ada namanya tinggi karena ada namanya pendek. Jadi ada namanya benar karena adanya Salah. Jadi jangan takut. Kalau menurut saya oke lah kita jatuh di lubang karena ketidaktahuan. Tapi setelah kita jatuh di lubang itu, kita pasti tahu dong. Kita pasti harus mengambil pelajaran dari situ dong. Oh, kalau ada lubang itu jangan masuk, nanti jatuh, keselnya sakit, gitu. Nah yang goblok itu salah dengan persoalan yang sama, jatuh di lubang yang sama. Itu.
goblok sih Mas. Saya jalan, oh ada lubang. Oh, karena nggak tahu ya. Ya. Mana kok? Kenapa jatuh sendiri? Hal goib itu ada. Berapa menit tuh Mas? Faktor langit itu ada. Jatuh 1 jam 5. jatuh jangan sampai jatuh lagi. Jangan sampai jatuh lagi. Makanya kita ke tengah ini. Kita tekani. Belajar dari kesalahan. Jadi ada lubang. Karena ketidaktahuan, saya masuk lubang. Kaki saya misalnya kesleo. Terus saya udah berusaha untuk keluar dari lubang itu, berasa bertanggung jawab atas kesalahan saya. Saya jalan lagi, ada lubang yang sama. Ada lubang yang sama. Saya loncat lagi, kesleo lagi, itu baru goblok. Ini udah goblok sih. Jadi kalau untuk pertama kalinya, entah itu orang yang salah atau yang bersangkutan, untuk orang yang salah jangan minder, ya jelas bertanggung jawab. Untuk orang yang bersangkutan memaafkan. Tapi beda cerita kalau mentus orang ya. Mentus orang ini itu kesalahan pertama kalinya, tapi itu goblok sih. Itu goblok. harus tanggung jawab sih. Udah itu bukan kesalahan sih menurut saya. Mentus orang yang belum dimahar, belum dinikah, menurut saya bukan kesalahan. Nah, tapi itu lebih ke goblok, lebih ke acangan. Tolong banget karena sudah tahu zina itu haram. Zina haram. Semua sudah tahu kalau misalnya kita mentus orang, laki-laki mentus perempuan, nanti yang rugi perempuan jelas mendapatkan kerugian. Sudah tahu itu loh. Jadi bukan kesalahan karena tidak tahu, karena belum tahu, tapi kesalahan sudah tahu dan dilakukan oleh goblok, termasuk goblok. Jadi kalau soal menentus orang itu Dia di luar konsep itu ya. di luar konsep. Misalnya yang mungkin yang dimaksud kesalahan itu misalnya pernah melakukan pertama kali selingkuh. Terus belajar nih dari pengalaman, oh ternyata selingkuh ini gak enak. Ternyata salah seperti ini. Terus kok besok kemudian ada menjalani hubungan dengan orang, terus kok selingkuh lagi. Berarti goblok. Tapi argumen Anda ini berbahaya karena bisa dijadikan orangnya menjadi alasan untuk selingkuh. Saya kan misalnya gini, dia selingkuh terus, wah aku belum pernah selingkuh kok. Ini lebih tepatnya gini sih, kesalahan dalam kita tidak mengetahui. Jadi kalau selingkuh kan itu udah tahu itu salah gitu loh. Iya kayak ngetus tuh udah tahu itu. Jadi kita udah tahu nih, walaupun kita belum pernah masuk lubang itu, tapi kita udah tahu itu lubang. Dan lubangnya gede kan, udah tahu. Udah ada banyak orang yang jatuh di lubang itu, dan kita melihat itu. Kok kita ikut-ikutan lompat, itu kita goblok. Jadi maksud saya adalah ketidaktahuan. Salah karena ketidaktahuan. Contoh, karena mungkin minimnya pendidikan agama. Terus saya sholat gak wudu. Kita kasih analogi yang simple, yang bisa dipahami semua orang. Sholat gak wudu. Terus dia nggak wudu sholat karena minimnya pengetahuan agama. Karena minimnya pengetahuan agama ya, tapi kutip dia nggak tahu ya. Nggak tahu. Terus ada orang ngingetin sholat kalau nggak wudu itu nggak sah dan sebagainya. Belajar dari situ. Oh berarti kalau mau sholat lebih dulu. Kalau misalnya habis junub ya mandi besar dulu dan sebagainya. Jadi karena ketidaktahuan, bukan karena kesengajaan. Berarti kalau misalnya udah tahu nih, kalau sholat nggak wudu itu nggak sah. Terus kok kemudian hari dia sengaja nggak butuh itu baru goblok. Jadi nggak harus kita yang terjun di kesalahan itu, tapi melihat orang lain pun sudah bisa. Jadi misalnya selingkuh, kita nggak perlu kita yang selingkuh, orang lain banyak yang selingkuh, di berita-berita banyak yang selingkuh. Pasti yang diselingkuhin sakit hati, pasti yang diselingkuhin jadi korban. Dari situ kita ambil pelajaran buat diri kita supaya kita tidak melakukan itu. Nah, jadi kesalahan pertama kalinya itu bukan hanya kita yang bisa terjerumus di kesalahan itu, orang lain pun bisa. Berarti pengalaman itu tidak harus dari diri sendiri. Nggak harus dari sendiri. Kita lihat belajar dari pengalaman orang lain. Nggak harus dilakuin sendiri. Barat lobang itu kan udah banyak yang jatuh nih. Ini orang-orang yang selingkuh. Terus kita udah lihat nih, udah kelihatan. Masa ya kita terjun lagi. Itu ternyata itu. Oke, jadi udah kemana-mana ini ngomongin kita.
Tetaplah Udah ngobrol. terus ngentus ini. Dan itu sudah ada komunitas nasi hangat juga. Hangat ini. Ini mohon maaf ya buat ini sekalian klarifikasi ya. Mohon maaf buat komunitas nasi hangat, kita tidak bermaksud untuk menyinggol karena ini cuma perumpamaan, karena memang nasi hangat itu dalam faktanya tuh penilaiannya tinggi. Itu fakta ya. Apa enak gue nasi hangat. Enak sih, tapi enak. Sama ayam sambal. Terus yang bawa mbak dan monggo mas. Monggo. Tapi masih ada satu pertanyaan yang saya mungkin ingin tanyakan kepada Anda yang lebih tahu melihat Gimana? orang yang menjalani HTS itu sebenarnya termasuk goblok enggak? HTS terlebih Menurut saya sendiri ya. Dan menurut saya sendiri orang yang menjalani HTS itu dikatakan goblok itu Kalau terbawa perasaan. kalau terbawa perasaan nih. Mending enggak goblok sih sebenarnya. Beresiko. Maksudnya udah tahu resikonya kok. Tapi kok berani ngambil itu ya, itu kan hak mereka lah. Tapi kalau menurut saya, berarti kalau saya mau menjalani HTS atau FWB, maksudnya saya mencintai dia mencintai saya. Terus kok ada HTS itu ada yang jadal. Wong udah bilang cinta kok nggak berani menjalani hubungan. Itu kan aneh kan. Orang yang menjalani HTS menurut saya kurang mana? Ya udah tahu resikonya kok. Suatu ketika ditinggal, diselingkuhin, terus kan protes nih, misal saya diselingkuhin, kok kamu selingkuh? Ya kan nggak ada komitmen. Kita bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan apa-apa, itu terserah aku. Jadi ikutnya sih. jadi Anda kurang setuju dengan Aku kurang setuju ya. Kalau Mas Tangguh? Kalau HTS sih karena lumayan pernah ngejalanin ya. Sebenarnya sih tergantung diri kita sendiri sih dari kedua belah pihak. Kalau misalnya sama-sama memang udah, sebenarnya HTS itu ada komitmennya. Komitmen? Kalau di pengalaman saya komitmennya itu kita jangan saling baper. Jangan bawa hati. Jangan bawa hati. Tapi kalau misalnya lagi pengen curhat ya kayak orang-orang yang mau apa yang dilakukan pacaran nggak apa-apa. Nah, kalau ini saya setuju. Soalnya apa? Udah ada komitmen dari dua belah pihak. Kita nggak bakalan mencapai yang namanya cinta. Paham nggak? Kalau misalnya HTS itu kan ada yang Mas Tangguh ya. Orang yang HTS itu udah mengatakan cinta kok, tapi kok masih HTS. Kalau misalnya, itu seperti saya juga. Tadi kan di sini tuh curhat nih, makanya cocok nih budut kopi ini curhat nih. Kalau misalnya seperti itu, saya malah setuju. Soalnya kenapa? Soalnya ya udah komitmen itu sendiri. Yang cowok nggak bakalan membatasi, kita nggak bakalan cinta ke dia. Yang cewek juga nggak bakalan cinta ke dia. Is okay. Itu malah benefit semua, nggak ada kerugian. Benefit semua itu. Tapi kok yang sisi lain nih, HTS yang aku cinta kamu, kamu cinta aku. Ayo kita selayaknya orang pacaran. Diiringi dengan rasa cinta. Tapi tanpa status. Itu saya baru goblok. Ya, baru goblok. Karena kalau misalnya kita udah punya perasaan, pasti kita bakalan buat komitmen. Iya. Berani dong menjalani hubungan. Berarti kalau ada orang sama-sama suka, terus tapi satu sama lain sudah tahu kalau sama-sama suka, kok masih menjalani HTS, itu berarti orang cemen. Cemen. Soalnya aku yakin ya pasti kenapa kok HTS. Soalnya dia nggak takut diuji di kesetiaan. Make sense. Takut sampai situ sih. Takut untuk mencintai. Takut untuk mencintai. Dia sebatas yaitu kasih sayang, kepercayaan. Kan kepercayaan ya kita saling cinta, kita HTS, kepercayaan. Tapi nggak berani untuk dia. Nggak berani dia. Itu banyak. Itu menurut saya kurang cinta. Bahkan di circle kita ada. Wah, saya juga sih sebenarnya. Oh, Anda? Karena kalau misalnya saya ini udah pernah cerita nih. Kalau misalnya saya punya pacar dan tiba-tiba ketemu sama Freya, saya bakal putusin. Artinya, Berarti kan Anda nggak berani di kesetiaan. Berarti Anda nggak berani kesetiaan. Berarti Anda cemen. saya jalan. Maka karena saya kebanyakan mengkonsumsi rokok cetikan ini. Mohon maaf buat para komunitas rokok cetikan, saya nggak bermaksud ini cuma beberapa orang aja. Ada oknum. ini Ada sudah klarifikasi 2 kali. Aduh, ada somasi nih gimana? Mohon maaf ya, ini cuma jokes aja sih.
rokok cuti kan juga enak kok. Entahnya buat anak kecil. Kembali ke istilah HTS yang udah saling mencintai. Misalnya saya cinta ke cewek, saya tahu cewek itu cinta ke saya. Otomatis kalau saya cinta, saya ajak hubungan. Hubungan itu ya jelas hubungan pacaran, oke, itu jelas. Kok nggak ada hubungan, itu wah sulit. Saya selingkuh. Terus yang cewek protes, kok kamu pilih kamu siapa? Kita kan belum pernah jalan itu. Padahal sudah ada rasa satu sama lain sudah ada. Iya, kita saling mengerti, saling percaya, saling belas kasih dan sayang. Tapi untuk menghilangkan faktor kesetiaan, dia pakai HTS. Itu dia mendalami namanya HTS untuk nggak sampai ke faktor kesetiaan. Berarti orang HTS yang sudah tahu-tahu sama suka HTS itu berarti bajingan. Wah, jadi bajingan. kami saya bajingan. Saya mengaku itu. Anda tadi sudah menisbatkan diri Anda sendiri bahwa Anda bajingan. Iya, saya mengakui itu. Kita harus mengakui lah apa yang kita lakuin itu, tapi jadi pelajaran. Nanti di kemudian hari kalau udah punya istri nggak mungkin melakukan itu. Soalnya kalau punya istri kan kamu kan udah menikah ya. Itu udah jelas-jelas satu hubungan. Mau nggak mau ya kamu harus kesetiaan itu tadi. Itu jawabannya ya dibosan. Nah baru sampai itu. Kalau HTS dia malah belum sampai situ. Soalnya nggak berani itu tadi. Tapi di antara HTS dan hubungan dan yang berhubungan itu berarti sama-sama butuh komitmen. Cuman bedanya kan kalau lagi di hubungan, komitmen untuk menjaga 4 faktor ini tadi. Kalau yang HTS itu komitmen untuk tidak memunculkan 4 faktor ini tadi. Iya, komitmennya berbeda. Komitmennya berarti komitmen itu penting sebenarnya. Penting banget itu dalam suatu hubungan. Tapi ngomong-ngomong HTS kan HTS Anda berbeda Mas Tambu. Oh, dia saya maksudkan dengan HTS Anda membatasi saya nggak benar-benar cinta, yang cewek juga nggak benar-benar cinta. Dia itu emang udah nggak mau sampai ke kesetiaan apa? Itu Moga-moga. saya enggak, ya saya malah setuju di situ. Soalnya udah membatasi diri. Maksud saya HTS di sini kan ya cinta itu tadi. Sama-sama suka. Sama-sama cinta, tapi kok nggak berani buat kayak gini, buat hubungan. Itu kebesaran menurut saya. Kalau yang sama dua belah pihak sudah membatasi nggak bakalan cinta ke dia, yang cowok cewek seperti itu nggak apa-apa HTS. Benefit semua isinya dia. Tapi yang nggak benefit kan ya cinta itu nggak ada sedih. Wah itu takut untuk mencintai. Berarti saya kalau kayak gitu berarti memang benar cintanya sama Freya, terus yang ini nggak, biar yang cewek aja kali ya nangkep. Yang komitmen saya tidak. Kan tadi Anda sudah bilang ada Anda dan lawan jenis Anda berkomitmen untuk sama-sama tidak membawa perasaan. Anda kan sudah berkomitmen itu, berarti Anda tidak bajingan. Ada tidak bajingan Mas Tan? Karena Anda sudah berkomitmen untuk saya nggak bawa perasaan, kamu juga jangan bawa perasaan. Yang jadi masalah kan kalau nggak ada komitmen itu tadi, kamu ada perasaan, dia juga ada perasaan, tapi si lelaki nggak berani buat mengungkapin perasaannya. Berarti itu masalah. Itu masalah, itu problem. Berarti lebih kayak gini ya. Berarti saya ini cintanya gimmick biar nanti kelihatan cinta sama perempuannya. Terus nanti pas sudah ketemu pria baru keluar nih gimmicknya, ketahuan nih. Ini kayaknya Andi. Oke, kita tahu lah. Kita runcingkan lagi. Dia kemana-mana. Udah kemana-mana. Kita runcingkan lagi sesuai judul tadi, cinta, takdir, dan pilihan. Kesimpulan, cinta adalah belas kasih dan sayang, kuatnya kepercayaan, dan tulusnya kesetiaan. Takdir adalah suatu perkara, suatu kejadian, atau apapun itu yang sudah di luar kendali makhluk atau manusia. Sedangkan pilihan adalah segala perkara, suatu atau apapun itu yang masih dalam kendali makhluk atau manusia. Terus cinta itu takdir atau pilihan? Iya kan? Cinta itu takdir atau pilihan? Ya tadi nggak bisa kan cinta langsung baru ketemu cinta, itu nggak bisa. Harus timbul seiring berjalannya waktu dengan memenuhi 4 faktor ini tadi. Untuk pertama itu entah itu gairah, kagum, obsesi atau apapun itu takdir. Untuk mencintai, untuk menimbulkan 4 faktor ini tadi,
itu pilihan. Pilihan. Itu pilihan. Mau mencintai atau tidak. Mau mencintai. Berarti hubungannya seperti itu ya. Tiga tadi. Jadi cinta, takdir, dan pilihan. Kesimpulannya seperti itu. Dan segala sesuatu yang belum terjadi belum bisa dikatakan takdir, karena kita nggak tahu. Kita itu bukan kapasitas otak manusia untuk mengetahui apa yang belum terjadi, kecuali orang-orang yang sudah diberi kelebihan sama Tuhan. Jadi seperti itu. Mungkin nanti kita next video akan bahas mindset dan kebahagiaan. Karena itu mungkin menarik dibahas. Bahagia itu sebenarnya gimana? Bahagia itu sebenarnya ada di mana? Itu akan dibahas di next video. Apakah kebahagiaan itu ada karena action, karena perilaku, atau karena mindset? Jadi pola pikir, mindset, dan kebahagiaan. Terima kasih. Oke. Jadi kita di sini bukan mau cari cuan, bukan mau cari AdSense, bukan mau pengen tenar, bukan mau cari apapun itu, enggak. Kita di sini semua sekedar dokumentasi, ngobrol, sharing, tukar pikiran, tukar pengalaman. Soalnya di YouTube juga nggak bakalan hilang video ini. Nggak bakal hilang, benar. Kita nyimpan video di YouTube. Jadi Anda mau subscribe atau tidak, mau like atau dislike, mau komen atau acuh, monggo. Silakan. Kita nggak masalah, kita tidak memaksakan. Kiranya Anda pengen subscribe ya subscribe, pengen like ya like, atau kebalikannya sudah monggo. Yang jelas kita nggak ada ambisi untuk menjadi terkenal, untuk menjadi YouTuber, untuk menjadi itu, kita nggak ada ambisi karena nanti takut kecewa. Dan ya itu tadi. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Yang nggak sampai akhir ya nggak dapat kata terima kasih. Jangan sampai akhir ya. Jadi yang dapat terima kasih yang nonton sampai akhir, entah itu ditonton semua atau hanya di skip nggak masalah sih. Nggak masalah. Kopi dulu. Cis dulu.